Warahmatullahi wabarakatuh. Lagi di Jen's Classes Channel. Kali ini kita akan membahas tentang listening TOEFL strategy, yaitu tentang membiasakan telinga kita dengan passive statement dan juga multiple noun. Nah, jadi dalam soal TOEFL itu kadang si speakernya, terutama speaker kedua, menyatakan sesuatu itu dalam bentuk kalimat pasif. Nah, biasanya jawabannya ataupun pilihan jawaban yang kita jawab itu biasanya dalam bentuk sinonim, di mana sinonimnya itu dalam bentuk biasanya kalimat aktif. Jadi kita dengarnya dalam kalimat pasif, maka kita akan cenderung mencari jawabannya dalam bentuk kalimat aktif. Dan sebaliknya, kalau kita dengar pernyataannya dalam bentuk kalimat aktif, maka cenderung kita akan mencari jawabannya dalam bentuk kalimat pasif. Nah, jadi di sini kita akan belajar bagaimana membiasakan diri dalam mendengarkan apakah si speakernya menyatakan sesuatu dalam kalimat pasif atau dalam kalimat aktif. Nah, kalau dalam kalimat pasif, nah, biasanya dia mempunyai pola tertentu. Kalau kalimat aktif polanya banyak ya, tergantung tensisnya. Tapi kalimat pasif mempunyai pola tertentu yang mungkin bisa kita ingat. Yakni, kalimat pasif selalu memakai to be ditambah bentuk ketiga. Jadi kalau sudah dengar speakernya ngomong memakai kata kerja to be dan setelahnya ada kata kerja lagi yang dalam bentuk ketiga biasanya. Nah, to be itu misalnya kita dengar is, am, are ditambah bab ketiga, was, were ditambah bab ketiga, be, been ditambah bab ketiga, maka pernyataan dari speaker di dalam recording itu adalah dalam bentuk kalimat pasif. Maka kecenderungan kita mencari sinonimnya dalam bentuk kalimat aktif. Contohnya, kita perhatikan orang keduanya. Orang keduanya menyatakan a new checking account has been opened under his name. Has been opened. Itu ada been ditambah kata kerja bentuk ketiga. Nah, maka itu pasti pasif. Maka kecenderungan kita akan mencari dalam option yang dalam bentuk aktif sinonimnya. Maka kemungkinan jawabannya kalau alpha nih has been opened ini sama. Hati-hati kalau biasanya sama bentuk dan juga kosakatanya, biasanya itu jawaban yang berbeda, salah. Karena biasanya itu jebakan. Kemudian kita lihat manakah maknanya yang sama dengan yang si second speaker katakan. Kata second speaker, a new checking account sudah dibuka atas namanya nama si Harry. Jadi kita cek kalau Bravo Harry wanted to check, kurang tepat ya, dia rekening dibuka atas namanya maksudnya. Harry has got a new checking account. Nah, ini kemungkinan jawabannya Charlie karena mirip dan memang dalam bentuk kalimat aktif. Harry membuka a new checking account. Maka jawabannya Charlie. Contoh lainnya, ini dari aktif ke pasif. Kita perhatikan apa yang dikatakan oleh second speakernya. Second speakernya menyatakan, it is unnecessary because her brother paid it for her yesterday. Nah, itu ada kesalahan ketik yaitu it is dan satu lagi paid pakai d ya. Paid it for her yesterday. Jadi katanya saudara kakinya sudah membayarnya kemarin. Nah, maka kita akan cari sinonimnya dalam bentuk kalimat pasif. Nah, di sini yang bentuk kalimat pasif cuman Bravo dan Delta. Di Bravo pasifnya ada di to be paid, dibayar. Kita cek Sarah tuition needs to be paid. Yang ini kalau ini maknanya biaya kuliah si Sarah itu perlu dibayar. Sementara kalau second speaker bilang sudah dibayar oleh brothernya, maka jawabannya adalah Delta. Sarah tuition was already taken care. Sudah taken care itu maksudnya sudah dibayar, maksudnya taken care sudah ditangani, berarti maknanya sama dengan sudah dibayar. Maka jawabannya adalah Delta.
Nah, itu adalah contoh dari aplikasi bahwa ketika kita dengarnya dalam bentuk pasif, maka kita cari jawabannya dalam bentuk aktif. Ketika kita dengar dalam bentuk aktif, maka kita cari jawabannya dalam bentuk pasif. Nah, ini harus sering dibiasakan untuk mendengarkannya, mengidentifikasi apakah speakernya berbicara dalam pernyataan bentuknya pasif atau aktif. Jadi ingat, dalam bentuk pasif maka memakai to be ditambah verb ketiga. Kemudian ada lagi multiple nouns. Multiple nouns ini maksudnya speakernya, terutama speaker kedua, menceritakan dua orang. Nah, jadi kadang ketika kita mendengarkan, kita bingung dua orang ini who does what, maksudnya siapa yang melakukan siapa. Jadi suka dibolak-balik dalam soal TOEFL-nya. Jadi kita harus berlatih untuk mendengarkan ketika speakernya berbicara tentang dua objek atau dua subjek, dua benda atau dua orang di situ, untuk bisa mengidentifikasi yang manakah yang dimaksud. Contohnya, do you know who is manager in the head office now? Terus dijawab, I heard that Mandy replaced Randy in the head office. Nah, coba kita pahami pernyataan second speakernya. Saya dengar Mandy menggantikan Randy di kantor pusat. Jadi ingat, yang menggantikan itu adalah Mandy, yang digantikan adalah Randy. Maka kita akan mencari jawabannya. Mandy become a new manager in the main office, atau Randy took Mandy's position. Mandy didn't have a place. Mandy was fired. Nah, kalau Mandy was fired kurang tepat, kan Mandy menggantikan Randy, berarti Mandy dapat kerjaan baru sebagai manajer. Charlie, Mandy didn't have a place. No. Bravo, Randy took Mandy's position. Bukan Randy yang mengambil, tapi Mandy sebaliknya. Maka jawabannya benar adalah alpha. Nah, kadang kita yang mendengar sering menjawabnya bravo karena memang dijelaskan situ ada dua orang. Nah, di situ kita tertipunya. Jadi jangan terjebak, walaupun yang dijelaskan itu dua orang oleh speakernya, belum tentu jawabannya juga menyebutkan dua orang. Nah, contohnya alpha. Di sini kan berarti Mandy lah yang menjadi manajer baru di kantor pusat. Nah, jadi biasanya jawabannya dalam bentuk kalimat yang berbeda. Rata-rata listening dalam TOEFL jawabannya itu kalimat ataupun struktur kalimatnya biasanya berbeda dengan yang kita dengar. Jadi hati-hati dengan option yang mungkin sama kosakatanya atau strukturnya, karena biasanya itu adalah jebakan. Oke, semoga bisa dipahami tipsnya. I think that's all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.